Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan lagi, nama saya Bagus Nursyah Abdillah sebagai guru mata pelajaran sosiologi. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pemahaman sosiologi, ciri-ciri sosiologi, yakni teoritis, non-etis, kumulatif, sama teoritis, dan objek sosiologi. Apa objek sosiologi itu? Yang pasti yakni masyarakat, cuma kajiannya yang berbeda-beda. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai fungsi sosiologi. Sosiologi itu berfungsi sebagai atas pertama perencanaan sosial, penelitian, pembangunan, maupun pemecahan masalah. Hal yang pertama kita bahas yakni sebagai perencanaan sosial. Perencanaan sosial berarti sosiologi itu memiliki fungsi sebagai mengantisipasi ke depannya apa yang harus bisa kita lakukan agar masyarakat itu tidak menjadi atau memiliki masalah yang berlebih. Dalam artian, apa yang sudah terjadi dalam masyarakat, kita bisa antisipasi agar tidak terjadi konflik maupun masalah yang menimbulkan keresahan. Nah, perencanaan sosial itu sendiri berguna untuk mengetahui apa saja sih masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Itu intinya. Dan pada dasarnya, masalah itu kita harus bukan dasar asumsi saja atau atas dasar prasangka kita, tapi memang harus benar-benar real yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, sosiologi sebagai penelitian. Sosiologi sebagai penelitian berarti sosiologi itu meneliti masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Apa sih yang menjadi masalah dalam masyarakat? Apa sih yang sekiranya menjadikan masyarakat itu bisa maju ke depannya? Sangat berhubungan dengan perencanaan, di mana sebagai dasar dari perencanaan berarti kita harus meneliti masyarakat itu tersendiri. Bagaimana aktivitas mereka, bagaimana cara mereka berkomunikasi, dan apa yang bisa kita perbuat untuk kedepannya. Orientasi kedepannya dalam sebuah penelitian itu untuk mengantisipasi, sama saja untuk mengantisipasi masalah, mengantisipasi apakah kejadian buruk bisa terjadi ke depannya dalam masyarakat itu bisa kita meminimalisir setidaknya. Itu. Lalu sosiologi sebagai pembangunan. Kalau sosiologi sebagai pembangunan berarti di mana sosiologi ini memiliki prospek atau tujuan untuk membangun masyarakat agar menjadi lebih maju, di mana pembangunan itu bukan hanya dalam infrastruktur, tapi memang benar dalam kondisi masyarakat itu sendiri. Dalam artian mungkin kelompok sosialnya, apa yang bisa mereka perbuat dengan masyarakat sekitar, apa yang bisa menjadikan mereka menjadi lebih mampu mengelola lingkungan yang ada dalam sekitarnya. Saya ambil contoh masyarakat primitif dan masyarakat modern, di mana proses pembangunannya bila mereka saling terbuka mungkin sama-sama berkembang. Tapi bila mana ada masyarakat yang memiliki ketertutupan dan ada yang terbuka, itu akan terjadi ketimpangan, di mana mungkin masyarakat yang tertutup akan tergerus oleh waktu, dalam artian tidak dapat berkembang dengan secara signifikan. Masyarakat yang terbuka itu mampu untuk membangun kondisi lingkungannya menjadi lebih baik.
Nah, adapun hal ini kita harus mengantisipasinya atau melakukan perencanaan di mana memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak semua kita bisa konsumsi. Nah, kondisi masyarakat seperti ini yang sekiranya harus kita pahami. Mana yang sekiranya bisa masuk dalam nilai dan norma dalam masyarakat itu. Setelah terjadi pelaksanaan, kan ada tiga tahapan nih, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Mungkin dalam pelaksanaan tidak terjadi kendala, tapi pada saat evaluasi kita bisa tahu apa saja kendalanya, apa saja yang jadi masalah dalam membangun sebuah masyarakat tadi. Nah, itu kita bisa antisipasi untuk mengantisipasinya ke depannya. Oke, yang terakhir ya ini sosiologi sebagai pemecah masalah. Sosiologi sebagai pemecah masalah ini berarti dia itu memang benar dikhususkan untuk mengatasi problem solving atau mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi dalam masyarakat. Misal saya ambil contoh demo buruh, di mana demo buruh itu merupakan masalah kan bagi masyarakat, terjadi kemacetan juga, terjadi kemungkinan tindakan anarkis mungkin bisa bila tidak terkontrol. Nah, sosiologi itu bisa turun dalam konteks itu, di mana mereka kenapa kita teliti kenapa kok terjadi kerusuhan, apakah yang menyebabkan terjadinya kerusuhan, dan lalu bagaimana cara kita mengantisipasinya. Itu yang pertama. Setelah diteliti ternyata metode antisipasinya, pencegahan masalahnya apa yang menyebabkannya. Ternyata aspirasinya tidak tersampaikan, ternyata mereka dibiarkan begitu saja. Terus cara mengatasinya bagaimana? Ya, tentu dengan aspirasinya kita tampung dan kita bawa ke ranah perusahaan. Kita ajukan ke perusahaan. Apa masalahnya? Mungkin kan kenaikan upah, diskriminasi, ataupun lain sebagainya. Ada yang metode antisipatif seperti tadi, ada yang represif, ada yang restitutif. Kalau represif berarti perlakuan yang dilakukan setelah terjadi masalah. Jadi masalah itu timbul, habis itu kita selesaikan. Kalau antisipasi berarti sebelum masalah itu timbul, kita sudah selesaikan terlebih dahulu. Nah, kalau restitutif berarti ada pemberian reward sama punishment. Reward itu apa? Reward itu hadiah, punishment itu hukuman. Maksudnya bagaimana? Misal untuk mencegah masalah itu berarti buruh itu ada yang diberikan hadiah untuk mencegah, oh ternyata itu ada pemberian ini, ada pemberian itu, ada bantuan ini, itu sudah cara pengantisipasian. Ada juga ada yang punishment itu pemberian hukuman. Jadi misal buruh yang tidak patuh nanti akan diberikan sanksi, misal misal pemotongan atau di PHK, itu juga salah satu bentuk punishment. Itu juga salah satu yang jelaskan fungsi ini juga termasuk dalam manfaat dalam sosiologi. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.